Bertemu lagi dengan pelajaran PPKN. Anak-anakku semua, Ibu harap kalian tetap dalam kondisi sehat. Jangan pernah lupa untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan. Kali ini, mata pelajaran PPKN kelas 7 akan membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pembelajaran ini kalian dikenalkan tokoh-tokoh perumus dari Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, kita akan mengetahui arti dari konstitusi. Beberapa ahli seperti E.C.S. Wade, N.G. Philip, konstitusi adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Dan menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dan menurut Strong, konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kita membicarakan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi di dalam negara. Perlu anak-anak ketahui, Undang-Undang Dasar biasanya mengatur tentang pemegang kedaulatan, struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, dan berbagai lembaga negara, serta hak-hak rakyat. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli dan berakhir 16 Juli di tahun 1945. Pada persidangan kedua dibentuk, Panitia Hukum Dasar beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di sini dapat kita saksikan tokoh-tokoh panitia 9, di mana mereka yang merancang pembukaan hukum dasar atau biasa kita kenal dengan nama Undang-Undang Dasar. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI
juga pernah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan Rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. Ada 4 perubahan yang disepakati. Antara lain, yang pertama, kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Yang kedua, sila pertama yang pada awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi pasal 29 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Dikarenakan bangsa Indonesia banyak memiliki agama-agama yang diakui, seperti agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan, kemudian PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar. Undang-Undang 1945 terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Dan yang kedua, batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Dan yang terakhir berisi tentang penjelasan. Kalian tentu tahu manfaat Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi warga negara Indonesia serta bangsa ini. Secara umum, 1. Mengatur norma-norma di Republik Indonesia. Kedua, mengatur proses pemerintahan hukum di negara Indonesia. Ketiga, menciptakan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia sehingga menjadi negara yang kuat dan hebat. Yang keempat, menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang kelima, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Keenam, mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai, agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Artinya, di negara Indonesia tidak akan terjadi banyak kerusuhan dan pemberontakan. Yang ketujuh, menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedelapan, menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur. Dan terakhir, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dampak
jika tidak ada Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Yang pertama, warga negara Indonesia tidak akan mempunyai aturan dalam hidup. Mereka akan hidup semau mereka, menguasai tanpa ada aturan-aturan yang membatasi mereka. Kedua, negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. Mengapa? Karena tidak ada hukum yang melarang atau membatasi hubungan dengan bangsa lain. Yang ketiga, akan terjadi perselisihan dan permasalahan sesama warga negara Indonesia. Tentu kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang di dalamnya beraneka ragam dari suku, agama, ras, dan semuanya itu diatur dalam undang-undang agar masyarakatnya menjadi tertib. Keempat, negara tidak lagi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kelima, terjadinya perpecahan, kacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Keenam, banyak terjadinya penyimpangan kekuasaan. Dan ketujuh, hak asasi manusia tidak lagi dijunjung tinggi. Yang kedelapan, keamanan warga negara Indonesia tidak lagi terjamin. Dan yang terakhir, hukum tidak lagi memiliki arti. Baik anak-anak, demikian pembelajaran mengenai sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta tokoh-tokoh yang berperan di dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, dan jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan, berdoa mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.